Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami di sini berdiri untuk menjelaskan tugas analisis prediksi, yang dimana kami akan menjelaskan survei pentingkah stop kontak pada kelas yang diadakan di FEB. Selanjutnya di sini kami akan memperkenalkan diri, yang beranggotakan saya sendiri Alicia Zabet, saya Olivia Ayu, saya Khalifah Amalia, saya Vini Daniela. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan pemaparan dari paper kami. Selamat menonton. Nah, yang pertama di sini dari kelompok kami akan membahas tentang pemahaman data atau eksplorasi dataset. Eksplorasi dataset merupakan langkah pertama atau langkah awal untuk memahami data sebelum dilakukan praproses. Dan selanjutnya pada tahap ini kelompok kami melakukan pencarian data melalui Gform dengan judulnya yaitu Survei Peningkatan Stop Kontak pada kelas yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPN Veteran Jakarta. Dan ini ada yang telah diisi oleh beberapa mahasiswa di kalangan FEB dengan subjek nama, NIM, jurusan, dan ada 3 pertanyaan. Selanjutnya ada exploratory data analysis. Exploratory data analysis adalah suatu proses uji investigasi awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, menemukan anomali, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi. Dengan melakukan EDA, penggunaan akan sangat terbantu dalam mendeteksi kesalahan dari awal serta dapat menggali faktor-faktor penting dari data. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat dari exploratory data analysis. Yang pertama, dengan melakukan exploratory data analysis, kita akan dapat lebih menghemat waktu dalam memproses data. Yang kedua, dapat mengetahui beberapa kesalahan yang ada pada data. Dan yang terakhir, dengan melakukan exploratory data analysis, kita akan terbantu dalam melihat sebuah data sebelum membuat asumsi apapun, sehingga dapat mengidentifikasi baik kesalahan-kesalahan yang ada pada data tersebut. Ya, di sini ada hasil-hasil dari survei terkait peningkatan stop kontak di lingkungan FEB. Yang pertama ada angkatan, yang paling banyak itu angkatan 2021 sekitar 75%. Yang kedua ada pertanyaannya iya, yang paling banyak itu iya. Yang kedua ada yang paling dominan itu iya, yang terakhir paling banyak tidak. Selanjutnya ada data pre-processing. Data pre-processing merupakan suatu proses yang dilakukan pada data yang masih mentah sebelum data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis suatu permodelan. Tujuan dari data pre-processing yaitu untuk membersihkan, mengelompokkan, dan mengubah data menjadi bentuk yang lebih sesuai untuk menganalisis. Baik, di sini ada data processing yang dimana langkah terpenting dalam menganalisis suatu data dan dapat mempengaruhi kualitas dari hasil analisis. Dengan adanya pre-processing yang akurat, maka dapat disiapkan untuk menganalisis yang jauh lebih efektif dan akurat. Lalu di sini ada tabel yang dimana Excel ini adalah hasil survei yang ada pada pertanyaan-pertanyaan untuk stop kontak. Baik, selanjutnya di sini ada pembuatan model, yang dimana pembuatan model dengan menggunakan data yang sudah dikumpulkan dari Excel diubah menjadi ke Visual Studio Code, yang ini disingkat dengan VS Code, dan dapat digunakan juga untuk berbagai bahasa program dan proyek pengembangan, dari pengembangan web hingga pengembangan aplikasi mobile. Nah, selanjutnya di sini ada gambar di mana Visual Studio Code-nya. Di sini itu ada skripnya. Di sini skrip, lalu di bawah sini terminalnya. Jadi hasil dari visualnya. Nah, pada gambar di atas yang ini contohnya.
Terus selanjutnya di sini ada hasilnya dari visual code yang tadi di atas, script yang tadi. Di sini dia menghasilkan diagram, yang dimana diagram ini hasil dari terminal yang ada di atas tadi. Baik, selanjutnya mengacu pada survei di atas, diketahui bahwa mayoritas mahasiswa FEB di UPN VJ menyatakan bahwa kabel terminal di dalam kelas merupakan hal yang penting. Selanjutnya, menurut survei, kabel terminal yang disediakan oleh pihak kampus sudah memadai untuk menunjang kebutuhan mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang harus membawa laptop yang hanya bisa menyala dalam keadaan tersambung arus listrik. Pada data selanjutnya diketahui sebanyak 80% dari responden menjawab bahwa kabel terminal di kelas tidak perlu dikurangi dan sebanyak 20% responden menjawab bahwa kabel terminal perlu untuk dikurangi. Selanjutnya setelah ini kami berharap pihak kampus dapat terus membenahi fasilitas kampus untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswanya, khususnya pada ketersediaan kabel terminal yang merata di setiap kelas. Baik, selanjutnya yaitu pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik dengan mengevaluasi regresi yang dapat dibuat berdasarkan kriteria tertentu. Kekurangan yang paling mencolok adalah karena hasil ramalan regresi ini merupakan nilai estimasi, sehingga kemungkinan untuk tidak sesuai dengan data aktual tetaplah ada. Selain itu, penentuan variabel independen dan dependen yang saling berkaitan dalam hal sebab akibat juga cukup terbilang sulit. Karena bagus disebabkan karena kesalahan dalam memilih variabel yang digunakan untuk analisis. Pemilihan model terbaik adalah dengan cara melakukan tes performansi dengan data testing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.